Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 8 orang dengan tema Orde Baru ke Reformasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Abil. Saya Rihan. Saya Hilal. Saya Ega. Saya Bima. Saya Dilan. Saya Ditya Nurmansyah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Rihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutrihan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan stabilitas tapi anti kritik, pengkakangan kebebasan berpendapat era Orde Baru. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu Orde Baru? Kalian bisa lihat di sini, Orde Baru adalah periode pemerintahan Indonesia yang berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, dari 1996 sampai 1998. Sebagai peran utama pada masa pembangunan, di sini saya akan memperkenalkan Bapak Pembangunan itu kepada teman-teman semuanya. Bapak Pembangunan adalah Soeharto. Lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di Yogyakarta. Orde Baru pernah dianggap sebagai masa berjayanya Indonesia dengan berbagai kebijakan cemerlang di berbagai bidang. Di sini saya hanya akan memfokuskan saja pada bidang politik keamanan saja. Bisa kalian lihat di sini kebijakannya, yaitu ada beberapa poin. Yang ke-1 stabilitas politik, yang kedua Pancasila sebagai asas tunggal, yang ketiga kontrol media dan oposisi, dan yang keempat penyederhanaan partai politik. Bagaimana bisa kebijakan yang terlihat sangat meyakinkan ini malah menjadi petaka bagi Indonesia? Ternyata kebijakan yang dianggap sebagai strategi jangka panjang malah membawa pengaruh buruk. Salah satunya pelanggaran HAM, yaitu hak asasi manusia, merupakan yang paling mencolok. Lain. Nah, di sini ada beberapa poin juga, bisa kalian baca dan lihat. Ada 6 poin. Yang ke-1 hilangnya nyawa dan penderitaan fisik, yang kedua budaya impustasi, dan yang ketiga ketakutan dan pembungkaman ruang publik, yang keempat ketidakpastian hukum, yang kelima konflik sosial berkelanjutan, dan yang keenam melemahnya sistem demokrasi. Selain pelanggaran HAM, dampak lain yang merugikan Indonesia itu adalah KKN. Kalian tahu apa itu KKN? Bukan. KKN itu adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Dan di sini juga sama, ada 6 poin juga, yaitu kerusakan ekonomi sistematik, kesenjangan sosial dan ekonomi, runtuhnya kepercayaan publik, penyebab krisis moneter, hambatan pemberantasan KKN, dan ketidakstabilan politik. Setelah terjadinya huru-hara akibat kebijakan yang dianggap sebagai kebijakan yang dianggap merugikan, akhirnya terjadi
konflik pecah ditandai dengan tragedi mahasiswa tahun 1998. Mahasiswa dari berbagai kampus menuntut reformasi total dan terjadinya tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998 yang mengakibatkan 4 orang mahasiswa Trisakti ditembak pada saat demo. Peristiwa ini mengakibatkan kerusuhan publik dan berakhir kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan berbagai fasilitas umum. Akhirnya setelah terjadinya tekanan politik, DPR dan MPR mulai mendesak Soeharto agar mundur. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998 di Istana Negara, Soeharto resmi menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden. Semakin terang prestasinya dan semakin gelap pula bayangannya. Indonesia pernah dianggap sebagai masa berjaya Indonesia, tapi Indonesia juga menjadi mimpi buruknya Indonesia. Sekian, saya Mutrihan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan artikel saya yang berjudul Reformasi dan Perkembangan Demokrasi Indonesia. Ada yang tahu tentang reformasi? Jadi reformasi merupakan tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia modern. Peristiwa yang dimulai pada tahun 1998 ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade dan membuka jalan bagi sistem politik yang lebih demokratis. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih, berkeadilan, transparan, dan menghargai hak-hak warga negara menjadi dasar bagi transformasi besar dalam kehidupan politik, hukum, dan sosial Indonesia. Sejak itu, Indonesia terus berproses menegakkan nilai-nilai demokrasi sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Next. Di sini ada latar belakang dari reformasi. Jadi, lahirnya reformasi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Krisis multidimensi dari 1997 sampai 1998. Krisis moneter Asia menjatuhkan perekonomian Indonesia. Harga kebutuhan pokok melonjak, nilai rupiah anjlok, dan tingkat kemiskinan meningkat drastis. Ketidakstabilan ekonomi memicu keresahan sosial. Kekuasaan sentralistik Orde Baru. Selama puluhan tahun, kehidupan politik di Indonesia dikendalikan secara terpusat oleh pemerintahan. Kebebasan lembaga negara tidak independen. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Banyak kebijakan negara dinilai tidak transparan dan tidak berpihak. Next. Jadi di sini ada beberapa agenda utama reformasi. Saya mengambil beberapa agenda reformasi, mengambil hanya 4.
Di sini ada beberapa agendanya. Yang pertama itu penegakan supremasi hukum. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, pemilihan umum yang terbuka dan demokratis. Yang keempat, pembentukan lembaga independen. Selanjutnya ada demokrasi diwujudkan dalam bentuk apa sih? Jadi, diwujudkannya itu dalam konteks Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui pemilu. Yang pertama, pemilu langsung dan berkala untuk memilih presiden, DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah. Terus yang kedua, kebebasan berserikat dan berpendapat, termasuk pembentukan partai politik. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan lembaga eksekutif melalui parlementarisme dan lembaga pengawas. Yang keempat, independensi lembaga peradilan untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa intervensi politik. Dan yang terakhir, keterbukaan informasi publik khususnya setelah lahirnya UU KIP. Sebelum reformasi ada beberapa. Yang pertama, pemilu dilakukan 5 tahun sekali, tetapi tidak bebas. Partai politik dibatasi hanya 3. Terus yang kedua, kebebasan persangat dibatasi. Banyak media di bredel. Yang ketiga, kekuasaan presiden sangat besar dan sulit dikontrol. Yang keempat, KKN merajalela dan tidak ada lembaga independen yang mengawasi. Yang kelima, militer memiliki peran politik melalui fungsi ABRI. Yang terakhir, aktivitas dan oposisi sering mengalami tekanan dan represi. Dan yang ini sesudah reformasi. Yang pertama, sistem multipartai diterapkan, partai politik dapat dibentuk secara bebas. Yang kedua, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Yang ketiga, kepala daerah juga dipilih langsung. Yang keempat, pers bebas mengkritik pemerintah dan melakukan investigasi. Yang kelima, lembaga independen seperti KPK muncul dan bekerja memberantas korupsi. Yang terakhir, otonomi daerah membuat kebijakan lebih dekat pada rakyat. Ini ada beberapa wujud demokrasi Indonesia yang terjadi saat ini. Mengutamakan musyawarah dan mufakat, terus menghargai pluralisme dan keberagaman budaya, menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab sosial, menempatkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai pijakan moral. Yang terakhir, menjalankan pemilu langsung dan sistem perwakilan. Next. Jadi di sini ada, menurut kalian apakah prinsip ini sudah diterapkan? Jadi prinsip demokrasi sudah diterapkan di Indonesia, terutama sejak reformasi 1998 melalui sistem kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat dan pemilu yang teratur. Jadi kesimpulan dari materi saya, reformasi 1998 merupakan titik balik krusial yang mengakhiri rezim otoriter Orde Baru dan memulai transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka, akuntabel, dan berbasis pada kedaulatan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dan di sini saya akan menyampaikan mengenai pencapaian B.J. Habibie yang berbanding terbalik dengan masa jabatannya. Pertama, saya akan membahas mengenai biografi beliau. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juli tahun 1936. Perjalanan studinya
Yang pertama SD sampai SMP beliau itu ada di Parepare. Kemudian melanjutkan ke SMAK Dago atau Sekolah Menengah Atas Kristen Dago di Bandung. Kemudian melanjutkan studi teknik mesin di ITB. Melanjutkan kembali ke Jerman yaitu di RWTH Aachen pada tahun 1960. Tidak lama kemudian lulus menjadi diploma setara S2 pada tahun 1965 dan meraih gelar doktor ingenieur atau doktor ing di Aachen, Jerman. Kemudian pada 14 Desember 1973 kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Menristek atau Menteri Riset Teknologi dari tahun 1978 sampai Maret 1998. Dan setelah itu beliau menjadi Wakil Presiden pada tanggal 11 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998. Dan menjadi Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Tidak lama setelah menjabat jadi presiden, B.J. Habibie mengumumkan Kabinet Reformasi Pembangunan pada 22 Mei 1998. Yang pertama, apa itu krisis ekonomi? Apakah kalian tahu apa itu krisis ekonomi? Bila ada yang tahu? Kurang tahu. Apa itu krisis ekonomi? Krisis ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang sangat drastis dan tajam, lebih buruk dari resesi. Ciri-cirinya ada penurunan PDB yang signifikan. Penurunan PDB itu yaitu produksi menurun dan harga jual juga menurun. Terus ada krisis likuiditas. Krisis likuiditas itu di mana mata uang kita itu sulit beredar dan bank-bank di Indonesia kekurangan dana. Kemudian ada inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi ini sangat buruk, teman-teman, karena harga suatu barang itu bisa jadi sangat tinggi, bisa jadi juga turun sangat tajam. Yang terakhir ada krisis finansial. Krisis finansial ini diakibatkan karena bank-bank Indonesia banyak yang bermasalah. Kemudian, terus saya membahas kondisi ekonomi pada tahun 1998. Yang pertama ada pelemahan rupiah. Nilai tukar rupiah jatuh tajam dari sekitar 2.500 menjadi lebih dari 15.000 sampai 17.000 per dolar Amerika Serikat. Kenapa ini bisa membuat negara kita kacau? Padahal saat ini juga nilai tukar rupiah kita itu berada di angka 17.000 karena pada saat itu penurunan nilai tukar rupiahnya itu terjadi sangat cepat, tidak bertahap seperti saat ini. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi negatif. Pertumbuhan ekonomi berbalik menjadi minus 13,1%. Hal itu juga yang membuat negara kita menjadi tidak stabil pada bidang ekonominya. Kemudian ada inflasi meroket. Laju inflasi melonjak drastis mencapai 77,6%. Itu angka yang tidak sedikit, teman-teman. Dan di sini, mohon maaf, tabelnya tidak terlalu jelas. Untuk contoh inflasinya, contoh kondisi ekonomi saat itu, kenaikan harga minyak goreng. Harga minyak goreng naik dari 1.800 menjadi 4.500 per kilogram selama periode krisis. Yang dimana kenaikan harga barang seperti itu tidak normal dan sangat membuat ekonomi ngap.
Bagaimana langkah-langkah strategis B.J. Habibie dalam menangani krisis ekonomi? Yang pertama ada di bidang ekonomi itu sendiri. Pertama ada restrukturisasi perbankan, yaitu membuat bank-bank di Indonesia yang bermasalah untuk diperbaiki. Yang kedua ada independensi Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia itu membuat Bank Indonesia menjadi tidak dicampur tangan oleh pemerintah. Yang mana dulu itu pemerintah bisa bebas masuk ke Bank Indonesia, yang membuat kebijakan yang tidak normal. Yang ketiga ada stabilitas nilai rupiah dan inflasi. Beliau membuat nilai tukar rupiah menjadi stabil dan mengendalikan inflasi itu sendiri. Yang keempat ada kerjasama internasional impor dan ekspor. Beliau membuat negara lain untuk kembali lagi percaya pada rupiah. Yang kedua ada pada bidang politik. Yang pertama kebebasan pers. Pada zaman sebelum kepemimpinan B.J. Habibie, yaitu pada zaman Soeharto, kebebasan pers itu sangat sulit, sehingga B.J. Habibie membuat media untuk bisa bebas berekspresi. Yang kedua ada kebebasan partai politik, yang dimana membuat demokrasi kita menjadi lebih bebas. Dan ketiga ada otonomi daerah, yaitu membuat setiap wilayahnya mengambil keputusannya masing-masing. Dan ini ada keputusan kontroversial yang beliau lakukan. Yang pertama ada referendum Timur Timur. Apakah kalian tahu apa itu referendum Timur Timur? Referendum Timur Timur adalah pemungutan suara untuk menentukan pilihan. Yang pertama, mereka diberi pilihan untuk menerima otonomi khusus dalam Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mereka diajak untuk tetap masuk ke Indonesia. Yang pilihan kedua ada memilih merdeka dan menjadi negara baru. Nah, berdasarkan hasil keputusan konsultasi rakyat Timur Timur tahun 1999, mereka lebih menginginkan untuk menjadi negara yang merdeka, karena dari hasil keputusan pemungutan suara yang menerima untuk menjadi negara baru, yaitu berjumlah 94.388 suara, atau maksudnya yang menerima untuk menjadi negara baru itu yang ini, yang 344.000 atau 78%. Yang dimana itu membuat keputusan menjadikan Timur Timur untuk menjadi negara merdeka. Menurut saya keputusan B.J. Habibie tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar, karena ada baik dan buruknya. Beres. Simpulan dari presentasi saya, kebijakan dan keputusan yang B.J. Habibie lakukan itu sebenarnya sangat baik. Akan tetapi karena di situasi yang sangat genting, itu menjadi terlihat kurang menguntungkan untuk Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Marsabesti. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul Peran Megawati Soekarno Putri dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama ada profil Megawati Soekarno Putri. Ia adalah putri proklamator Soekarno, modal ideologi kuat.
Lalu ia juga mempunyai karir politik dimulai pada tahun 1986 di PDI. Lalu ia menyalonkan ketua umum di PDI sejak tahun 1993. Peristiwa Kuda Tuli pada tahun 1996 mengukuhkan posisi sebagai simbol oposisi dan demokrasi. Mendirikan PDI Perjuangan atau PDIP pada tahun 1998 dan dipimpin hingga kini. Ada juga karir politik dan jabatan wakil presiden. Ia kalah tipis saat pemilihan presiden pada tahun 1999. Lalu ia jadi wakil presiden pada tahun 1999 sampai 2001. Ia juga bertindak sebagai acting presiden selama era Gus Dur dan diangkat sebagai presiden kelima pada Juli 2001 setelah Gus Dur diberhentikan. Ada juga tantangan saat Megawati menjadi presiden. Apa itu tantangannya? Ya ketidakstabilan politik pasca penggantian era Gus Dur. Ada juga krisis ekonomi, utang luar negeri besar, inflasi tinggi, lalu konflik internal dan ancaman terorisme, bom Bali pada tahun 2002. Lalu ada juga korupsi sistemik mengangkar pada lembaga penegakan hukum. Dan di sini ada kondisi korupsi pada masa pemerintahan Megawati. Yang pertama ada indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan di angka 1,9 sampai 2,0 pada tahun 2001 sampai 2004. Dan pelaporannya kasus korupsi dari Kejaksaan, Polri, dan ICW ratusan perkara dari penyelidikan hingga penuntutan. Yang kedua, ada kasus besar menteri keterkaitan dana dekontrasi pengadaan mobil damkar, alat kesehatan, lalu kerugian negara mencapai ratusan miliar bahkan triliun dengan kasus BLBI. Ada juga pendekatan Megawati dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada fokus pada reformasi kelembagaan untuk menegakkan hukum yang lebih efektif. Lalu ada juga mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga independen. Lalu ia juga mengesahkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai penguatan hukum tindak pidana korupsi. Ada juga pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Mengapa korupsi sulit dihapuskan? Apakah ada yang tahu? Yang pertama ada korupsi sudah sistemik dan melekat dalam struktur birokrasi dan politik membentuk jejaring kuat. Yang kedua, ada elit politik dan jabatan yang dihadapkan pada pemberantasan korupsi sering melakukan perlawanan dan
intervensi. Yang ketiga ada koordinasi antara lembaga penegak hukum lemah dan sering terkendala masalah integrasi. Lalu ada juga kelemahan pemerintahan Megawati. Yang pertama ada penindakan kasus korupsi bersifat terbatas dan selektif, sering terlambat oleh politisasi dan tekanan elit. Yang kedua ada kebijakan kontroversial seperti penerbitan surat keterangan lunas yang disingkat SKL, dianggap menyelamatkan pengemplang utang dan menimbulkan kritik serius. Yang ketiga ada reformasi kelembagaan pemberantasan korupsi seperti pendirian KPK penting, tapi pelaksanaannya lambat dan terbentuk kekuatan lama dalam birokrasi. Yang keempat, adanya kurangnya pemberdayaan optimal pada aparat pengawasan dan penegak hukum tradisional sehingga pemberantasan sebelum menyeluruh. Ada juga hambatan dalam pemberantasan korupsi. Korupsi bersifat struktural dan kultural, sudah mengakar dalam birokrasi dan politik. Ada juga perlawanan dari elit yang merasa terancam oleh lembaga anti korupsi. Ada juga lemahnya sinergi dan integrasi di lembaga penegak hukum lain atau kejaksaan dan Polri. Kesimpulan dari saya, kontribusi utama adalah pembangunan fondasi kelembagaan, pemberantasan korupsi, terutama KPK. Langkah ini merupakan reformasi hukum penting untuk menopang supremasi hukum dan demokrasi Indonesia. Penindakan kasus korupsi selama masih jabatannya terbatas dibandingkan pembentukan alat institusional seperti KPK. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ega akan memaparkan materi tentang kinerja pemerintahan Gus Dur. Siapa itu Gus Dur? Tentunya kalian sudah tidak asing dengan nama Gus Dur atau yang berkepanjangan Abdurrahman Wahid. Gus Dur adalah Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dikenal sebagai tokoh yang tinggi pluralisme. Beliau sangat berani dalam mengambil langkah untuk memimpin negara. Meski cuma sekitar 2 tahun menjabat, beliau cukup penuh warna selama menjabat, kurang lebih dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Banyak juga yang bilang beliau kontroversi, tapi banyak juga yang bilang beliau visioner. Permasalahan di awal pemerintahan, bidang ekonomi, pergerakan indeks harga saham gabungan atau yang disingkat IHSG yang menurun. Selama periode 2000 sampai 2001 yang disebabkan oleh besarnya kegiatan penjualan daripada pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Hal ini menyebabkan banyak investor luar yang ragu terhadap prospek perekonomian Indonesia.
hubungan dengan IMF yang kurang baik. Selama Gus Dur menjabat, eh, selama Gus Dur menjabat, Indonesia International Monetary Fund atau yang kerap disebut IMF belum pernah mencairkan dana bantuannya. Gus Dur meyakinkan pada dunia bahwa Indonesia akan baik-baik saja tanpa dana bantuan dari IMF. Bidang politik, adanya pembubaran Departemen Penerangan atau DIPEN, yang disebut DIPEN. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan agar kebebasan pers terjamin. Demokrasi dan kebebasan pers. Demokrasi menekankan pentingnya nilai-nilai universal dalam membangun sebuah masyarakat yang adil dan harmonis. Gus Dur menunjukkan bahwa demokrasi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang melindungi minoritas rentan yang rentan. Contohnya, ia memperjuangkan hak kaum Tionghoa dan menghapus berbagai kebijakan diskriminatif yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Dalam kebebasan pers, Gus Dur membubarkan lebar-lebar ruang bagi pers berekspresi dengan membubarkan Departemen Penerangan atau DIPEN. Sebelum menjabat sebagai presiden, Gus Dur menghabiskan masa mudanya sebagai jurnalis muda. Ia memperjuangkan hak-hak media massa. Ia konsisten dalam memperjuangkan hak-hak media massa. Setelah menjadi presiden, Gus Dur pun membubarkan Departemen Penerangan atau yang disebut DIPEN, yang saat itu mempunyai kuasa untuk mencabut perizinan pemerintahan dan mengobrak-abrik media. Konsep pluralisme Gus Dur. Pluralisme dalam pandangan Gus Dur adalah menghargai perbedaan, bukan menyamaratakan yang berbeda. Pluralisme menjadi ciri khas negara Indonesia sebagai negara kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Adapun konsep pluralisme yang ditekankan Abdurrahman Wahid, yaitu pluralisme dalam bertindak dan berpikir. Pluralisme dalam bertindak menyarankan seseorang untuk tidak membatasi pergaulan dengan orang lain meskipun berbeda keyakinan. Sedangkan pluralisme dalam berpikir adalah kesediaan untuk menerima atau mengambil gagasan atas pemikiran dan kalangan lain. Jadi kesimpulannya meskipun Gus Dur menjabat selama 2 tahun, beliau meninggalkan banyak warisan-warisan berupa kebebasan pers serta langkah-langkah besar dalam memperingati negara Indonesia, memimpin negara Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan memaparkan materi dari artikel saya yang berjudul Peran Rakyat dalam Reformasi 1998 dari Demonstrasi ke Demokrasi. Oke, lanjut, Jod. Latar belakang Reformasi 1998. Reformasi 1998 berawal dari kondisi Indonesia yang memburuk akibat krisis ekonomi dan pemerintahan yang syarat KKN. Harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran meningkat, dan rakyat merasakan tekanan di berbagai aspek kehidupan. Situasi ini kemudian memunculkan desakan perubahan yang semakin menguat di masyarakat. Peran rakyat dalam gerakan demonstrasi. Masyarakat mulai menyuarakan ketidakpuasan melalui demonstrasi besar di berbagai daerah. Gerakan ini bukan hanya reaksi spontan, tetapi wujud kesadaran bahwa perubahan harus diperjuangkan bersama. Demonstrasi menjadi simbol keberanian rakyat untuk menuntut sistem pemerintahan yang lebih adil dan transparan. Pada masa krisis demokrasi 1997 sampai 1998, harga-harga naik drastis, pengangguran meningkat, dan korupsi merajalela. Kondisi ini membuat rakyat, terutama mahasiswa, banyak melakukan demonstrasi besar-besaran, seperti penghapusan KKN. Aksi ini akhirnya memuncak pada Mei 1998 pada saat mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR DPR bersama para masyarakat di berbagai daerah. Kelompok yang terlibat dalam reformasi. Reformasi tidak hanya digerakkan oleh satu kelompok, tetapi melibatkan banyak elemen masyarakat seperti mahasiswa, pelajar, buruh, pedagang, tokoh agama, aktivis LSM, hingga masyarakat umum. Kehadiran berbagai kelompok ini menunjukkan bahwa masalah pada masa Orde Baru menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Keterlibatan banyak kelompok ini juga menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah bukan hanya datang dari suatu golongan, tetapi dari seluruh lapisan masyarakat. Setiap kelompok merasakan dampak yang berbeda. Ada yang terdampak secara ekonomi, ada yang melihat ketidakadilan politik, dan ada yang menyoroti pelanggaran HAM. Karena itulah gerakan reformasi menjadi sangat kuat. Nah, tekanan sosial dan politik terhadap pemerintah. Tekanan dari demonstrasi yang semakin besar melemahkan legitimasi pemerintah Orde Baru. Krisis ekonomi dan sorotan internasional membuat posisi pemerintah semakin terpojok. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto untuk akhirnya mengundurkan diri, membuka jalan bagi perubahan besar yang dikenal sebagai era reformasi. Nah, peran mahasiswa dan makna reformasi. Mahasiswa menjadi penggerak utama karena mereka memiliki idealisme tinggi dan tidak terikat kepentingan politik. Pendudukan gedung DPR atau MPR menjadi simbol kuat perjuangan rakyat. Reformasi 1998 membuktikan bahwa kekuatan rakyat dapat mengubah arah sejarah bangsa, dan demokrasi hanya dapat bertahan jika masyarakat tetap aktif dan kritis. Terakhir, ada dampak reformasi 1998. Reformasi 1998 membawa perubahan besar bagi Indonesia, mulai dari tumbuhnya sistem politik yang lebih demokratis melalui pembatasan kekuasaan presiden dan lahirnya banyak partai politik, meningkatnya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, hingga terbentuknya lembaga-lembaga penting seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat pengawasan negara. Reformasi juga memperbaiki sistem hukum dan tata pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel. Meningkatkan kesadaran sosial masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta mendorong pemulihan dari stabilitas ekonomi setelah krisis 1998. Terusnya. Jadi kesimpulannya, Reformasi 1998 merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan bahwa kekuatan rakyat mampu mengubah arah bangsa. Krisis ekonomi, korupsi, serta ketidakadilan pada masa Orde Baru mendorong masyarakat dari berbagai lapisan mahasiswa, buruh, pelajar,
pedagang, tokoh agama, LSM, dan masyarakat umum untuk bersatu melakukan demonstrasi besar-besaran. Mahasiswa menjadi motor penggerak utama karena idealisme dan keberanian mereka. Namun keberhasilan reformasi merupakan hasil dukungan kolektif seluruh rakyat yang menekan pemerintah hingga akhirnya terjadi perubahan politik besar termasuk lengsernya Presiden Soeharto. Sekian dari saya. Lanjut, Dilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Di sini saya perkenalkan, nama saya Dilan. Di sini saya akan menceritakan tentang Megawati Soekarno Putri. Pengertian Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri adalah salah satu tokoh politik paling berpengaruh sejarah Indonesia. Ia lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947 dan merupakan putri dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno serta Fatmawati. Latar belakang keluarganya membuat Megawati sejak dini dekat dengan dunia politik dan perjuangan bangsa. Megawati dikenal sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Perjalanan politiknya tidak selalu mudah. Pada masa Orde Baru, ia sempat mengalami tekanan politik terutama setelah terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada tahun 1993. Namun, dukungan masyarakat kepadanya justru memakai kuat sehingga menjadikan simbol perlawanan dan demokrasi saat itu. Di sini ada masa penjabatnya Megawati Soekarno. Megawati Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima pada tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Ia menggantikan Abdurrahman Wahid Gusdur dan menjadi Presiden perempuan pertama di Indonesia. Selain itu, Megawati juga menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1999 sampai 2001. Selain dikenal sebagai politisi, Megawati juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan konsisten dalam memegang prinsip nasionalisme. Hingga hal kini ia masih berperan penting dalam politik Indonesia melalui kepemimpinannya di PDIP, serta pengaruh dalam berbagai kebijakan dan arah politik nasional. Megawati Soekarno Putri merupakan contoh tokoh perempuan yang mampu bertahan dan berperan besar dalam dunia politik Indonesia, serta menjadi bagian penting dari sejarah demokrasi di tanah air. Di sini ada kasus Megawati, ada 3 poin. Yang ke-1, Kuda Tuli kerusuhan tanggal 27 Juli 1996. Yang kedua, pencopotan sebagai Presiden 2004. Pencopotan sebagai Presiden 2004, Megawati kalah dalam pemilu Presiden 2004 melawan Susilo Bambang Yudhoyono. Kekalahan ini sering dikaitkan dengan kritik publik terhadap kinerja pemerintahnya, seperti lambatnya pemulihan ekonomi dan isu komunikasi politik, bukan kasus hukum. Yang ketiga, isu dinasti politik. Muncul kritik terkait peran keluarga seperti Puan Maharani dalam politik nasional. Isu ini sering disebut sebagai dinasti politik tetapi tidak termasuk kasus hukum. Sudah. Sini kesimpulan saya, Megawati Soekarno merupakan tokoh politik nasional yang memiliki peran besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Berbekal latar belakang keluarga pejuang dan pengalaman panjang menghadapi tekanan politik, ia mampu bertahan dan mencapai puncak kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima sekaligus Presiden perempuan pertama. Konsistennya dalam mengunjung nasionalisme serta perannya yang berkelanjutan melalui PDI Perjuangan menjadikan Megawati sosok pengaruh dalam arah politik dan sejarah Indonesia hingga saat ini. Sekian.
Materi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan mempresentasikan tentang satelit Palapa tonggak teknologi di era Orde Baru. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Nurmansyah. Nah, untuk latar belakangnya, pada era Orde Baru pada tahun 1966, nah pemerintah berfokus ke stabilitas politik dan juga pembangunan nasional. Nah, jadi termasuk modernasi infrastruktur komunikasi ya, yang harus dihadapin tentu saja karena Indonesia ini punya 17.000 pulau nih ya. Sehingga jadi gak semuanya ya, jadi gak merata ke semua wilayah. Nah, sebelumnya udah punya satelit ya, kayak radio gelombang pendek dan kabel bawah laut, cuma sayangnya sering ngalamin gangguan dan juga sangat lambat informasinya. Nah, karena situasi ini yang membuatnya pemerintah harus menghadirkan sistem yang lebih modern, cepat, dan dapat menjangkau seluruh Nusantara. So, teruskan. Nah, alasan munculnya ide satelit Palapa ini karena pemerintahnya ingin komunikasinya biar modern dan merata. Nah, untuk memperkuat persatuan nasional, pemerintah membutuhkan sistem komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah hingga ke wilayah terpencil pun. Nah, teknologi satelit dipilih sebagai solusi paling strategis ya, meski gak strategis amat ya. Nah, satelit ini menjadi pilihan yang dapat menghubungkan ribuan pulau ya, gak perlu narik kabel yang harganya mahal dan masangnya pun susah banget tuh. Nah, jadi makanya lahirlah proyek satelit Palapa sebagai langkah terbesar masuk ke era teknologi di Indonesia ya. Nah, peluncuran satelit Palapa pada 8 Juli 1976 oleh Kennedy Space Center. Nah, peluncuran satelit Palapa pertama adalah Palapa A1 dilakukan pada 9 Juli 1976 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat. Nah, peluncuran ini menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama untuk mengoperasikan sistem satelit komunikasi domestik serta membuka era baru dalam telekomunikasi nasional untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, bekerja sama dengan Prumtel dan Hughes Aircraft Company. Nah, kerjasama antara Prumtel dan Hughes Aircraft Company terjadi karena Indonesia membutuhkan satelit yang lebih maju lagi karena sebelumnya masih belum mampu di era 70-an lah gitu ya. Nah, jadi makanya saat itu hanya Amerika Serikat dan Kanada yang punya satelit komunikasi domestik yang lebih berkembang. Next. Nah, dampak satelit Palapa nih. Untuk dampak positifnya sih ya ada ya. Nah, karena komunikasinya jadi lebih cepat dan merata ke seluruh Indonesia. Nah, sehingga informasi, siaran TV dan koordinasi pemerintahan juga jauh lebih lancar. Nah, pendidikan dan ekonomi pun juga meningkat dan lebih baik juga dan lebih mudah juga. Meskipun positif, soal dampak negatif ya pasti ada ya. Nah, ketergantungan teknologi luar negeri ya, sehingga pengoperasian satelitnya jadi lebih tinggi serta risiko gangguan teknis yang dapat mengaruhi komunikasi nasional. Apalagi kan zaman dulu kan teknologinya belum sestabil sekarang. Next. Nah, kesimpulannya ya, satelit ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan jaringan komunikasi di masa yang akan datang dan juga berguna untuk kehidupan sosial sehari-hari secara daring. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.